Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPADDIY tahun 2023 paket kedua. Baik, langsung ke nomor 12. Diketahui N adalah penyelesaian dari persamaan 2 kali 3x min 4 plus 5 sama dengan 5 kali 2x plus 3 min 6. Nilai dari 7N plus 2 adalah, nah, di sini menandakan bahwa X itu sama dengan N. Nah, sekarang kita langsung saja dihitung. 2 kali 3X hasilnya 6X. 2 kali min 4 hasilnya min 8. Ditambah 5. Sama dengan 5 kali 2X hasilnya 10X. 5 kali 3 hasilnya 15. Dikurangi 6. Ini kita hitung dulu, min 8 tambah 5, hasilnya min 3, jadi 6x min 3, sama dengan 15 kurangi 6, hasilnya 9, jadi 10x plus 9. Nah, yang sejenis kita jadikan 1, 6x-nya kita bawa ke kanan, 9-nya kita bawa ke kiri. Jadi min 3, ini kan plus ya, 9-nya pindah ruas jadi negatif. Min 9 sama dengan, di sini tetap 10x-nya karena nggak pindah. 6x pindah ruas jadi min 6x. Min 3, min 9 hasilnya min 12 sama dengan 10x kurangi 6x hasilnya 4x. Nah, ini biar jadi x saja kita bagi 4. Yang ini juga kita bagi 4. Jadinya min 12 dibagi 4 hasilnya min 3. 4x dibagi 4 hasilnya x. Ketemu nilai x sama dengan min 3, Pak. Jadi di sini x-nya min 3 sama dengan n. Nah, yang ditanyakan kan 7n plus 2 ya. Nah, kita cari 7n plus 2. 7n plus 2 sama dengan 7, N-nya ini kita ganti min 3 plus 2 sama dengan 7 kali min 3 hasilnya min 21 ditambah 2 hasilnya min 19. Jawabannya yang C. Nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah kali 2x min 2 ditambah 4 kurang dari sama dengan 2 per 3x plus 2 dengan x bilangan bulat adalah, nah ini sama seperti nomor 12 tadi, setengah kali 2x hasilnya x, setengah kali min 2 hasilnya min 1, ditambah 4 kurang dari sama dengan 2 per 3x plus 2. X min 1 tambah 4 hasilnya plus 3, kurang dari sama dengan 2 per 3x plus 2. Sekarang yang x kita jadikan 1, pindah ke kiri, sedangkan 3-nya ini pindah ke kanan. Jadi x min 2 per 3x, 3 pindah ruas jadi min 3, 2 min dikurangi 3. Ini kan sama aja x 1 per 1x min 2 per 3x gini ya. Kita jadikan per 3 semua. Berarti ini kali 3, ini juga kali 3. Berarti sini 3 kurangi 2x. Kurang dari sama dengan 2 kurangi 3 hasilnya min 1. 3-nya ini pindah ruas di sini jadi perkalian. 3 kurangi 1 hasilnya 1. X kurang dari sama dengan min 1 dikali 3. Jadinya X, 1 kali X itu X ya, kurang dari sama dengan min 1 kali 3, jadi min 3 ya. Ketemunya X kurang dari sama dengan min 3. Jadi himpunannya paling besar itu
min 3. Di antara lain min 4, min 3. Nah, yang paling besar min 3 hanya yang A. Jadi jawabannya yang A, nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kemudian A, X kurang dari 12, X bilangan ganjil, jadi bilangan ganjil yang kurang dari 12 itu antara lain 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Yang B, X faktor dari 12, faktor 12 itu antara lain 1, 2, 3 ikut ya, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Nah, pernyataan yang pertama, A irisan B, jadi anggota A yang juga anggota B. Yang sama, yaitu 1, ini juga ada 1. Kemudian 3, sini juga ada 3. Kemudian sudah tidak ada lagi ya. Jadi 1 dan 3. Pernyataan pertama ini benar. Berarti kita lihat pilihannya, yang tidak ada pernyataan pertama itu C sama D, kita coret. Sekarang kita lihat pilihan pernyataan ketiga dan keempat. A gabungan B, jadi anggota A dan juga anggota B. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada, terus 9, 10 juga nggak ada, terus 11, terus 12. Sama nggak? Nggak ya, pernyataan ketiga ini kurang 12 ini. Tidak sama. Jadi pernyataan ketiga salah. Jawabannya berarti yang B, 1 dan 4. Nomor 15, dari 50 siswa yang diberi angket tentang media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi, diperoleh data 32 siswa menggunakan media WhatsApp, 28 siswa menggunakan media Twitter, dan 5 siswa tidak menggunakan keduanya. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Siswa yang menggunakan, nah ini kita hitung dulu, kita catat dulu tadi 50 siswa menggunakan media sosial ya. Pernyataan pertama, siswa yang menggunakan media WhatsApp dan Twitter 4 anak. Sekarang kita cari dulu 50 siswa menggunakan media sosial. Nah, sedangkan yang menggunakan WhatsApp itu tadi ada 32 siswa. Kemudian yang menggunakan Twitter itu ada 28 siswa. Yang tidak menggunakan keduanya ada 5 siswa. Nah, kita coba hitung menggunakan diagram Venn. Kita gambar di sebelah kanan ya. Nah, untuk WhatsApp kita tulis angka W, untuk Twitter kita tulis angka P. Sekarang kita cari yang menggunakan media WhatsApp dan Twitter yang sebelah sini. Tadi yang tidak menggunakan keduanya ada 5 siswa, berarti yang siswa yang menggunakan WhatsApp dan Twitter, siswa yang menggunakan keduanya, itu ada, tadi totalnya siswa ada 50 ya, 50 kurangi yang tidak menggunakan keduanya itu 5, ada 45 siswa. Nah, jadi siswa yang menggunakan WhatsApp sama Twitter nanti dihitung dari yang WhatsApp tadi ada 32,
ditambah Twitter 28 dikurangi 45. Hasilnya ada 15. Jadi yang menggunakan WhatsApp dan Twitter di sini ada 15 anak. Kemudian yang menggunakan WhatsApp saja di sini 32 ya yang menggunakan WhatsApp. Padahal di sini sudah ada 15. Jadi menggunakan WhatsApp saja 32 kurangi 15 hasilnya 17. Di sini 17. Kemudian yang menggunakan Twitter saja, Twitter tadi ada 28 siswa dikurangi ini 15. 28 kurangi 15 hasilnya 13. Ini berarti 13. Nah, pernyataan pertama, siswa yang menggunakan media WhatsApp dan Twitter ada 4 anak. Padahal di sini kita dapat tadi 15 anak ya. Harusnya 15. Pernyataan pertama ini salah. Yang A sama B kita coret karena ada pernyataan pertama. Sekarang kita lihat untuk pernyataan C dan D, 2 dan 3, 2 dan 4. Kita lihat pernyataan ketiga. Siswa yang hanya menggunakan media Twitter 11 anak. Yang hanya menggunakan Twitter, kalau di sini tadi sudah kita hitung ada 13 anak. Harusnya 13 anak ya. Pernyataan ketiga ini salah. Ini kita coret. Nah, yang nggak ada coretannya tinggal 2 dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah D, 2 dan 4. Saya lanjutkan nomor 16. Diketahui rumus buang fungsi yaitu fx sama dengan 6x min 8 dan gx sama dengan 3x plus 5. Jika fk sama dengan min 20, nilai dari gk adalah, nah ini kita cari nilai k. K ini nilainya sama dengan x. Tadi kita tahu fx sama dengan 6x min 8. Jadi kalau untuk fk sama dengan 6 K min 8, tadi sudah diketahui FK sama dengan min 20 ya, sama dengan min 20. Min 8 nya pindah ruas ke kanan, jadi 6K sama dengan min 20. Min kan ini pindah ruas jadi plus 8. 6K sama dengan min 20 tambah 8 min 12. Bagi 6, ini juga dibagi 6. K sama dengan min 12 dibagi 6, hasilnya min 2, diperoleh nilai K min 2. Jadi GK adalah nah tadi GK di sini ya 3x plus 5 ya. Nah, jadi untuk GK sama dengan 3K plus 5. 3, K-nya diganti min 2, ditambah 5. 3 kali min 2 adalah min 6, tambah 5, hasilnya min 1. Jadi untuk GK sama dengan min 1, jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 17. Fungsi f didefinisikan rumus fx sama dengan ax plus b, f7 sama dengan min 9, dan f min 2 sama dengan 9. Ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita harus cari nilai A sama B terlebih dahulu. Sekarang kita cari dengan mulai dari f7 ya. F7 ini berarti A dikali 7 ditambah B sama dengan 7A plus B, tadi didapat F7 sama dengan min 9. Dan F min 2 sama dengan A kali min 2 ditambah B sama dengan min 2A plus B sama dengan tadi diketahui F min 2 adalah 9. Kita ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. Nah, kita gunakan substitusi eliminasi. 7A plus B sama dengan min 9, min 2A plus B sama dengan 9. Kita hilangkan nilai B-nya, kita minus 7A min 2A, 7 min 2 itu sama aja 7 plus 2, hasilnya 9. Jadi di sini 9A,
B min B adalah 0, min 9 kurangi 9, min 9 kurangi 9 sama dengan min 18. Jadi di sini min 18. Bagi 9, di sini juga bagi 9. A sama dengan min 18 bagi 9 adalah min 2. Dapat A sama dengan min 2. Sekarang kita cari nilai B. Menggunakan persamaan kedua ini ya. Min 2A plus B sama dengan 9. Min 2, A-nya tadi min 2. Jadi min 2 tambah B sama dengan 9. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Tambah B sama dengan 9. 4-nya pindah ruas jadi 9 kurangi 4. B sama dengan 9 kurangi 4 adalah 5. Sudah ketemu nilai A sama B-nya. Kita tinggal masukkan ke pernyataan pertama. Nilai A min B sama dengan min 7. A ini tadi min 2. B tadi 5, jadi min 5. Min 2, min 5 sama dengan min 7. Benar ya, sama. Min 7 ini juga min 7. Pernyataan pertama benar. Berarti pilihannya kalau nggak A, ya B. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. Nilai F min 3 sama dengan 11. Ini berarti kita harus hitung lagi. Kalau pernyataan keempat, rumus Fx sama dengan 2x min 5. Tadi kan diketahui Fx sama dengan AX plus B ya. Jadi Fx sama dengan AX plus B. A-nya tadi min 2. Jadi min 2x. B-nya tadi 5. Jadi plus 5. Fx sama dengan min 2x plus 5. Di sini 2x min 5. Di sini min 2x plus 5. Beda ya, berarti pernyataan keempat salah. Nah, ini kita coret yang B. Berarti kan tadi yang benar kalau nggak A ya B ya. Berarti jawabannya yang A. Karena yang B sudah kita coret. Lanjut ke nomor 18. Nah, diketahui garis G melalui titik A min 3,1 dan B 3,4. Garis H melalui titik C P, min 1 dan D min 1, min 5. Garis G berpotongan tegak lurus terhadap garis H. Nilai P adalah, kalau tegak lurus, itu berarti gradien garis G dikali gradien garis H itu sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cari nih untuk gradien garis G-nya dulu. Misalkan X1 di sini sama Y1, yakni X2 sama Y2. Gradien garis G sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2-nya tadi 4 kurangi Y1-nya 1 per X2-nya 3 kurangi X1-nya min 3. 4 kurangi 1, 3. 3 min 3 jadi plus. 3 tambah 3, 6. MG, gradien garis G sama dengan 3 per 6. Diperkecil disederhanakan jadi 1 per 2. Nah, tadi kan kita punya ini ya, MG kali MH sama dengan min 1. Kita bawa ke sini, MG-nya ini. Kan tadi setengah kali MH sama dengan min 1. MH sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi perkalian terbalik, min 1 kali 2 per 1. MH sama dengan min 2. Gradien garis H sama dengan min 2. Nah, sekarang dari sini kita bisa ngitung nih untuk nilai P-nya. Kita tahu kalau gradien garis H itu didapat dari 5 kurangi min 1 per min 1 kurangi P. Padahal tadi MH hasilnya min 2 ya, jadi min 2 sama dengan 5 kurangi min 1 jadi plus, min ketemu min, 5 tambah 1, 6 per min 1 min P. Ini pindah ruas ke sini jadi min 2 dikali min 1 min P
sama dengan 6. Min 2 kali min 1, min ketemu min jadi plus, jadi 2. Min 2 kali min P jadi plus 2P sama dengan 6. 2-nya pindah ke kanan, 2P sama dengan 6 kurangi 2. 2P sama dengan 4. Nah, P-nya dibagi 2, ini juga dibagi 2. 2P bagi 2P, hasilnya 4 bagi 2, 2. P sama dengan 2, jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar. Ini ada gambar garis P dan garis G yang berpotongan tegak lurus. Ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, untuk garis P ini memotong titik 2,0 dan 0,-3. Sedangkan untuk garis Q memotong titik 4,0. Nah, sekarang ini biar mudah kita cari gradien garis P terlebih dahulu. Tadi titik P-nya melalui 2,0 dan 0,-3. Jadi gradien garis P sama dengan Y2-nya min 3 kurangi 0 per 0 kurangi 2. Hasilnya min 3 kurangi 0 itu min 3, 0 kurangi min 2 itu min 2. Hasilnya min ketemu min jadi plus ya. Jadi gradien garis P itu 3/2. Sekarang kita lihat di sini gradien garis P min 3/2. Harusnya gradien garis P itu 3/2 ya, tadi udah kita hitung. Jadi pernyataan pertama ini salah. Kita lihat pilihannya A sama B, A1 dan 3, B1 dan 4. Berarti karena ada pernyataan pertama, A sama B kita coret. Sekarang kita lihat C dan D, 2 dan 3, 2 dan 4. Kita lihat pernyataan ketiga, persamaan garis P adalah 2x min 3y min 6. Sekarang kita coba. Persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita ambil yang ini ya, titiknya untuk persamaan garis P. Jadi Y min Y1-nya min 3 sama dengan gradien P tadi 3/2 sudah kita cari. X1-nya 0. Jadi Y min ketemu min jadi plus, Y plus 3 sama dengan 3/2 kali X jadi 3/2X. 3/2 kali 0 adalah 0, tidak perlu kita tulis. Nah, ini kita hilangkan per 2-nya dulu dengan dikalikan 2 semuanya. Y kali 2 hasilnya 2Y, 3 kali 2 hasilnya 6, 3/2 kali 2 hasilnya 3X. Nah, sini kita buat dinolkan yang sebelah kiri semuanya, jadi sini 0 sama dengan 3X. Y-nya pindah ruas jadi min 2Y, 6 ini pindah ruas jadi min 6. 3X min 2Y min 6 sama dengan 0. Di sini 2X min 3Y min 6 sama dengan 0. Harusnya 3X min 2Y min 6 sama dengan 0. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Nah, kita coret yang C, berarti yang benar yang D, 2 dan 4.